Sekarang saya ajak kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-15. I invite us to open our Bibles to 1 Samuel chapter 15. Saya akan hanya membaca satu kali di dalam bahasa Indonesia, I will read in Indonesian only. dan saudara-saudara yang berbahasa Inggris silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara. Those of you who have your English Bibles, you can follow on in your Bibles. 1 Samuel pasal 15, 1 Samuel chapter 15. saya akan membaca dengan cepat seluruh akan ayat-ayatnya, I will read this whole chapter quickly. karena menjadi satu cerita yang sangat indah, sangat menarik, dan sangat banyak pelajaran penting yang kita boleh belajar dari 1 Samuel pasal 15 ini. As it is a very beautiful story here, a lot of things that we can learn from this chapter of 1 Samuel 15. Saya akan mulai membacakan bagi saudara sekalian 1 Samuel pasal yang ke-15. I'll read for you all 1 Samuel 15. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, katakanlah orang Amalek, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yahuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukannya kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." Ketika Samuel sampai ke Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa ini, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan?"
Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gebea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let's pray once more to ask the guidance of God. Bapa di surga, kami sekarang memohon Roh-Mu yang kudus boleh memimpin akan setiap hati dan pikiran kami. Father in heaven, we pray that may your Holy Spirit now guide our hearts and our lives. Dimanapun kami, saudara-saudara kami berada, Wherever we are, kami boleh dipimpin, dipersatukan oleh firman kebenaran-Mu. may we be united and guided by your word. Kami boleh dipersatukan dan dipimpin oleh roh kebenaran itu. May we be united and guided by the Spirit of truth. Tuhan, bukalah mata kami dan telinga kami dan hati kami, Lord, open our eyes, our ears, and our hearts, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dengan segenap hati kami. that may the whole of your word be, may we accept it wholly in our hearts. Dan langkah kaki kami, hidup kami boleh didorong untuk mentaati kebenaran firman. And our lives, the steps of our lives, may be guided by your truth. Berkati setiap kami, khususnya hamba-Mu yang berbicara sekarang dan juga Jordan yang menerjemahkan. Bless each and every one of us, especially your servant here, Lord, who is speaking, and also Jordan, who is interpreting. Tuhan, pimpin kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan setia dan sesuai dengan kehendak-Mu. Lord, guide us that we may faithfully preach your word according to your will. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, pada minggu lalu kita membahas dari pasal yang ke-14, 1 Samuel. Last week, brothers and sisters, we spoke about 1 Samuel chapter 14. Dan pasal ke-14 itu ditutup dengan summary daripada hidup Saul, And that chapter was closed with a summary of Saul's life. yang saya sebut sebagai the judgment of history. The summary that I called as the judgment of history. Sesuatu yang sangat menggetarkan karena kita boleh dilihat di dalam sejarah sebagai orang yang berhasil, It is something that is very staggering because it means that we can be seen by history as successful people. tetapi tidak di mata Tuhan. Di mata Tuhan, Saul adalah orang yang gagal secara total. But not in the eyes of the Lord. Here, Saul is a person who is completely a failure. Kalau saudara mau mendengarkan khotbah itu, saudara masih bisa melihatnya di YouTube yang sudah disebarkan. If you want to see that
that preaching, brothers and sisters. You can see it in YouTube. Saudara sekalian, hari ini kita masuk ke pasal ke-15 yang masih berbicara tentang Saul. Now we enter chapter 15 that still talks about Saul. Tetapi sebenarnya pasal 15 ini menjadi backdrop daripada munculnya Raja Daud yang kemudian menggantikan Saul. But as a backdrop now to the appearing of David who will replace Saul. Namun demikian pasal ini tetap adalah pasal yang sangat menegangkan sebenarnya dan juga memberikan pengajaran hal-hal yang penting yang seperti tadi kita baca. But still, this chapter is so filled with tension, and it teaches us about a lot of important things that we have read just now. Salah satunya adalah ketika kalau sudah memperhatikan ada sesuatu yang sangat menarik sekali dari pasal 15 ini. One of it is that you can really see something very interesting from this chapter. Yaitu khususnya di dalam ayat yang ke-10 ketika firman Tuhan berkata di situ, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Especially if you can see in verse 10 to 11 in the English here, the word of the Lord came to Samuel, I regret that I have made Saul king. Ayat yang ke-35 terakhir juga mengatakan bahwa Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. The final verse of this chapter also says, verse 35, the Lord regretted that he had made Saul king over Israel. Tetapi di dalam ayat yang ke-29 kalau saudara membaca di situ dikatakan lagi sang mulia dari Israel, bicara tentang Tuhan, tidak berdosa dan ia tidak tahu menyesal dan dia tidak pernah menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. But if you look at verse 29, you will see there that it said, and also the glory of Israel will not lie or have regret, for he is not a man that he should have regret. Jadi saudara, sebelum kita membahas akan tema tentang Allah yang menyesal ini, kita mau melihat dulu beberapa poin penting yang menolong kita mengerti akan tema ini. So before we look at this theme, the God who relents or regrets, we will think about several important points that can help us understand this. Saudara sekalian, hal yang pertama yang kita boleh belajar di sini adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang adil dan benar. The first thing that we can learn here, brothers and sisters, is that God is a just and righteous God. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu sering menjadi kesulitan bagi orang zaman now. Verses 2 and 3 are often difficult passages for the people of this age. Khususnya ketika ayat yang ketiga Tuhan berkata, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu, sapi, domba, unta maupun keledai. You can see it here. Thus says the Lord of hosts, I've noted what the Amalek did to Israel in opposing them on the way when they came out of Egypt. Now go and strike Amalek and devote to destruction all that they have. Do not spare them, but kill both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. Saya rasa ini adalah seringkali menjadi kesulitan orang mengerti bagaimana Allah yang penuh kasih itu boleh memerintahkan perintah yang begitu mengerikan ini. This is very difficult for many people. How can the loving God give such a cruel commandment? Saya rasa ini adalah konsep yang salah tentang kasih dari Allah. I think this is, though, a false concept of the love of God. Kasih Allah yang meniadakan akan keadilan dan kebenaran Allah. This false concept is a love of God that is devoid of justice. Kalau sudah melihat di dalam ayat kedua di sini Tuhan mengatakan jelas sekali bahwa aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. In verse 2 you can see it very clearly here that God says, I will take vengeance on what the Amalek did to Israel. Kalau saudara membaca kitab Keluaran dan Ulangan, maka saudara akan mengetahui kejahatan orang Amalek yang sangat mengerikan. If you read Exodus and Deuteronomy, you will see the great evils of the Amalek. Dan Tuhan memang sudah berjanji bahwa Dia akan menghapuskan secara total ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. And the Lord even has already promised in Exodus that I will utterly blot out the memory of Amalek under heaven. Dan hukuman kepada Raja Agag yang dibunuh oleh Samuel juga berdasarkan war crimes yang telah dilakukan oleh Agag itu sendiri. And the punishment given to Agag by Samuel too was based on the war crimes he committed. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan Tuhan di sini, yang diperintahkan Tuhan adalah berdasarkan keadilan dan kebenaran Allah yang membalas akan kejahatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Amalek. So truly these commands are punishments
to the great evils that the Amalekites have already done. Allah adalah Allah yang berhak melakukan pembalasan, penghakiman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. God is the God who has the rights, the authority to give punishment to those evil people. Tentu kita sekarang ini diperintahkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Now, of course, we are now commanded not to repay evil with evil. Dan bahkan kita diperintahkan mengatakan kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. We are even commanded, if your enemy is hungry, give him food. Dan kalau musuhmu haus, berikanlah dia minum. If your enemy is thirsty, give him drink. Tetapi kalau sudah membaca perintah itu di dalam Roma pasal ke-12, But if you read of this commandment in Romans chapter 12, dasar dari perintah itu adalah karena kita percaya bahwa Allah akan membalas kejahatan sesuai dengan keadilannya. but this basis of the commandment is based on the fact that God will repay for these evils that has been done. Khususnya Roma 12 ayat 19 mengatakan demikian. Especially Romans chapter 12 verse 19 says this. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Dan tentu perintah di dalam kitab Roma ini ditujukan kepada kita semua yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah menerima kebaikan dan keadilan Allah yang telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. But of course, this commandment is addressed to us who are already in Christ, who has accepted the justice of God on the cross for Christ. Kematian Kristus adalah supaya dia menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Jesus died to show that God is a just God. Jadi kasih kita yang dituntut dalam hidup kita sekarang tidak pernah dilepaskan daripada keadilan Allah. So the love that is being asked of us in our lives right now, it's never separated from this justice of God. Tetapi Tuhan akan menyatakan keadilannya dengan menghukum orang-orang yang terus melawan Dia, dan khususnya orang-orang yang menganiaya dan melakukan kejahatan kepada umatnya. But God will show His justice by punishing those who keep on rebelling against Him, especially those who persecute and commit evils to His people. Kalau sudah melihat tadi lagu kita yang pertama, If you look at our first song just now, di situ mengatakan di dalam mulai dari tengah bahwa Tuhan, though holy prophets, God has sworn to free us from alarm, to save us from the heavy hand of all who wish us harm. Di Tuhan yang akan menolong, memelihara umatnya, khususnya dari orang-orang yang melakukan kejahatan bagi umatnya. the first verse in the middle there says that God is the one who will free us from alarm, from the heavy hands of those who wish His people harm. Mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang adil dan Dia berkuasa segala sesuatu, dan Dia akan membalaskan kejahatan manusia sesuai dengan keadilannya. Ini menjadi penghiburan yang besar bagi umat Tuhan. Knowing all these things, that He is a just God that will repay what is being done to His people, is a comfort to His people. Bahkan ini sesungguhnya adalah doa daripada umat Tuhan sepanjang zaman. And this is even a prayer of the people of God of all ages. Wahyu pasal 6 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Revelation chapter 6 verse 9 to 10 says this. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. When the Lamb opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. They cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Biarlah kita boleh sungguh-sungguh hati kita diarahkan dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. May truly our hearts be shaped and directed by the word of God, Sehingga kita mengenal Allah bukan hanya Allah yang penuh dengan kasih, that we may know God not only as a God full of love, tetapi juga Allah yang adil dan benar. but also the just and righteous God.
Saudara sekalian, hal yang kedua dan ketiga kita akan pikirkan dengan lebih detail. The second and third thing here that we will look at, we'll talk about this theme in more detail. Hal yang kedua yang kita akan belajar hari ini adalah bahwa Allah yang adil dan benar itu juga adalah Allah yang mengutamakan ketaatan lebih daripada korban persembahan. The second one is that the just and the righteous God is also a God that prioritizes obedience more than sacrificed offerings. Kalau kembali ke dalam ayat yang kedua dan ketiga, itu adalah perintah Tuhan yang sudah sangat jelas kepada Saul. If you look at verses 2 and 3, those are very, very explicit commandments already from God to Saul. Tetapi kalau sudah melompat ayat yang ke-9, itu dengan jelas dikatakan bahwa Saul sesungguhnya tidak mentaati akan perintah Tuhan yang sudah sangat jelas itu. But if you jump to verse 9, you will see that Saul did not obey these explicit commandments by God. Ayat 9 mengatakan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Verse 9, but Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fattened cows and the lambs and all that was good, and would not utterly destroy them. But all that was despised and worthless they devoted to destruction. Karena itulah firman Tuhan kemudian datang kepada Samuel. And that is why the word of God came to Samuel. Dan di situ Tuhan berkata, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. There it says, I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. Allah yang menyesal ini kita akan bahas nanti dalam poin yang ketiga. This relenting, regretting God we will talk about in the third point. Tetapi poin ini kita mau memikirkan tentang bagaimana Tuhan itu mengutamakan ketaatan lebih daripada korban persembahan. But in this point here, we want to talk about how God prioritizes obedience more than sacrifice. Dan di sini kemudian Alkitab ayat 11 mengatakan, maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Following on the verses here, verse 11b says, and Samuel was angry and he cried to the Lord all night. Kita patut bertanya di sini, Samuel sakit hati kepada siapa? We ought to ask, of course, who was Samuel angry to? Apakah dia sakit hati kepada Tuhan? To the Lord? Apakah dia sakit hati kepada Saul? To Saul? Apakah dia sakit hati kepada situasi yang terjadi saat itu? To the whole situation that was happening right there? Atau bisa semuanya? Or it could be everything, really. Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita pikirkan. Kita mau mengerti apa yang menjadi kesulitan pergumulan Samuel di sini. This is not something easy for us to understand, the struggles of Samuel here. Dan kemudian apa yang diserukan Samuel? Ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Apa yang dia doakan kepada Tuhan? And then Samuel cried out to the Lord all night. What did he pray about? Apakah dia berdoa untuk pengampunan Raja Saul? Did he pray for the God to forgive Saul? Apakah dia berdoa untuk Israel? For Israel? Apakah dia berdoa untuk dirinya sendiri yang bergumul dengan keadaan ini? Was he praying for himself who was struggling through these things? Mungkin bisa semuanya. Maybe it's all of the above. Tetapi yang pasti ini adalah pergumulan yang berat bagi seorang nabi. But surely this was a great struggle for the prophet. Seorang teolog perjanjian lama, Joyce Baldwin, mengatakan demikian. An Old Testament theologian, Joyce Baldwin, says this. Bahwa Samuel itu tadinya marah ketika Israel minta seorang raja. That Samuel was at first angered that Israel asked for a king. Tetapi karena Tuhan menggerakkan dia, berbicara kepada dia bahwa Israel bukan menolak engkau, tetapi Israel menolak aku. But because the Lord talked to him, moved his heart, and said that the Israelites are not rejecting you, but rejecting me. Dan Tuhan memerintahkan Samuel untuk memberikan kepada Israel seorang raja. And then the Lord commanded Samuel to give them a king. Tetapi sekarang Tuhan menyesal karena telah menjadikan Saul raja. But now the Lord regretted this. He regretted making Saul king.
Ini sulit sekali diterima oleh Samuel. This is very difficult for Samuel to accept. Tuhan yang telah memenangkan hatinya untuk mengurapi Saul. The Lord who has won over his heart to anoint Saul. Sekarang Tuhan itu sendiri juga yang menolak akan Saul itu. The same God is the one who is rejecting Saul. Ini seolah-olah Samuel bergumul, seluruh pekerjaan saya, ya tadinya aku tidak mau, engkau yang mendorong aku untuk mengurapi Saul, tapi sekarang engkau yang menolak Saul. Semua pekerjaanku seperti sia-sia saja. So Samuel was really struggling. I didn't want to do this and you have convinced me to. And then now you are the one who is rejecting him. It seems like it's all in vain. Ini semua menjadi pergumulan daripada Samuel. These are all Samuel's struggles. Tetapi saudara membaca ayat selanjutnya setelah bergumul berat semalam-malaman dengan Tuhan. But if you look at the next verse, after wrestling with the Lord the whole night, Samuel besok paginya bangun pagi-pagi dengan suatu kepastian sebagai nabi Tuhan yang membawa firman Tuhan. the Samuel then woke up the next morning with a conviction from as a prophet to bring the word of God. Dia datang mau memberitakan firman Tuhan kepada Saul. He came to give the word of God to Saul. Tetapi dia bertemu dengan Saul yang kalau sudah membaca tadi seperti mungkin bisa kita katakan pura-pura bodoh. But he was met with a Saul that feigned ignorance. Atau mungkin juga dia self-deceive, tidak menipu diri sendiri apa yang sudah dikerjakannya yang sebenarnya melanggar firman Tuhan. Or maybe he was self-deceived. He was deceiving himself of what the Lord has given. Samuel bertemu Saul dengan yang senang hati, dengan gembira mengatakan, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. He met Samuel and said, "Blessed be you to the Lord. I have performed the commandment of the Lord." Dan kemudian terjadi percakapan antara Saul dengan Samuel. And then Samuel and Saul conversed. Sampai Samuel sudah tidak tahan lagi dan berkata di dalam ayat ke-16, "Stop, berhenti berbicara." Until in verse 16, then Samuel said, "Stop, and I will stop speaking now. Dan aku akan memberitakan firman Tuhan kepadamu. I will now give the word of God to you." Saudara sekalian, kita melihat kemudian firman Tuhan di sini yang datang kepada Saul adalah firman Tuhan yang sangat-sangat penting. We will see here that the word of God that came to Saul here is a very, very important one. Khususnya di dalam ayat 22 dan 23. Especially verses 22 and 23. Di mana Tuhan berkata di situ, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Where the Lord there says, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?" Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Ini kalimat yang boleh ditulis dengan tinta emas dan ditaruh di dalam rumah kita ataupun di mana saja. You can write this sentence with a golden ink and put it in your house or wherever. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Saya ajak kita berpikir tentang kalimat yang penting ini. I invite us to really think about this important sentence. Mengapa mendengarkan, atau di dalam bahasa lainnya juga mendengarkan berarti mentaati. ESV mengatakan obey, mentaati. Mengapa mendengarkan atau mentaati itu lebih baik dari korban yang diberikan? Why is it to hear in other translations or to obey as in ESV is better than sacrifice? Saudara sekalian, ini bisa menjadi satu pemikiran yang dalam dan panjang. This can be a very long thinking that we can think about. Tetapi saya memberikan kepada saudara pagi ini inti daripada persoalan di sini. But I'll just give you the main point of this problem here. Mengapa mendengarkan atau mentaati lebih baik daripada korban? Why is it that to obey, to hear is better than sacrifice? Ketaatan atau mendengar kepada Tuhan adalah tanda kasih kita kepadanya. Because our obedience to God is a sign of our love to Him. Sedangkan memberi korban atau memberi persembahan adalah ketika kita melakukan kehendak kita sendiri dan tidak melakukan kehendak Tuhan. While sacrificing, giving offerings is when we do our own will and not obey God. Lalu karena kita melakukan kehendak kita sendiri, kemudian kita merasa salah, rasa bersalah. When you start following your own desires and you start to feel guilty. Dan untuk menutupi rasa bersalah ini,
and to cover over your guilt, atau mencoba menyogok Tuhan karena kita sudah tidak taat kepada Dia, or this is like bribing God because we are not obeying Him, maka engkau memberikan persembahan korban kepada Tuhan. you give your sacrifices, your offerings to God. Bisa berupa persembahan, bisa merupakan pelayanan yang menggebu-gebu sepertinya, tetapi muncul dari hati yang guilty karena engkau tidak taat kepada Tuhan. These can be offerings or ministries that are full of zeal, so zealous, but they come from hearts that are guilty because you have not obeyed God. Saya memikirkan contoh yang sedang kita hadapi sekarang ini. I am thinking about, say, an example that we are facing right now. Kita mendengar kemarin ada beberapa atau 2 hari yang lalu ada beberapa orang yang didenda, di-fine di Sydney. Yesterday or 2 days ago, we've read in the news there are some people who are being fined in Sydney. Mereka orang-orang yang harusnya self-isolation di dalam keadaan seperti ini, tapi mereka pergi jalan-jalan. They should be isolating themselves, but in this situation, they instead are going on a trip. Maka kemudian mereka ketahuan, ditangkap polisi dan didenda $1,000. They were found out, they were captured by the police, and they were fined $1,000. Saudara sekalian, mereka tidak taat kepada perintah pemerintah. These people did not obey the commandments, the laws of the government. Dan kemudian karena itu mereka harus didenda $1,000. And then they were fined then. Saudara sekalian, tetapi kalau sudah memikirkan akan $1,000 ini, But if you think about this $1,000, meskipun mereka tidak rela membayar, tapi ini mereka dipaksa harus bayar. although they were not willing to pay, they were forced to, right? Tetapi kalau anggaplah mereka rela untuk membayar $1,000 itu, But say if they were willing to pay this $1,000, tapi sesungguhnya itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan penularan yang dia bisa lakukan. this truly, even if he has repaid, this means nothing in comparison to the infections that he could have done. Kalau dia menularkan 3 orang dan 3 orang itu menularkan setiap orang 3 orang lagi dan seterusnya, maka $1,000 tidak ada artinya sama sekali. If going out, then this person infects 3 people, and then these 3 people infects even more and more and more people, these $1,000 mean nothing. Kalau dia melanggar perintah pemerintah, dia harus didenda $1,000. If he disobeyed the laws of being fined $1,000, Apalagi kalau kita melanggar akan perintah daripada Tuhan. even more so us when we disobey the laws of God. Dan kemudian kita mencoba menutupi rasa bersalah dan mencoba untuk menyogok Tuhan dengan memberikan persembahan, dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan. And then we try to cover up on our guilt by giving offerings, by giving our ministries to God. Tuhan sama sekali tidak butuh uang kita. God does not need our money. Tuhan sama sekali tidak butuh pelayanan kita. God does not need our ministries. Bahkan Tuhan sama sekali tidak butuh kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. He does not even need us at all to evangelize to non-believers. Orang yang percaya, umat pilihan Tuhan pasti akan dipimpin oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada keselamatan dari Tuhan. The chosen people of God will surely come to God. No one will be lost in this grand scheme of salvation. Kita yang butuh untuk memberi persembahan kepada Tuhan. We are the one that needs to give our offerings. Kita yang memerlukan untuk boleh melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan. We are the ones who need to serve God with the strength Kita that yang we have. perlu untuk mentaati Tuhan, memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. We are the ones that need to evangelize, to witness of God with the strength that He Himself Tuhan gives. tidak membutuhkan apapun dari diri kita. He does not need anything from us, Tetapi Tuhan menginginkan akan ketaatan kita kepadanya. but He demands our obedience. Karena ini adalah tanda kita sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Allah. Because this is a sign that we truly know and love God. 1 Yohanes 2 ayat 3-5 mengatakan. 1 John 2 verses 3 and 3 and 5 here says, Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. and by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Whoever says, I know Him, but does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected.
By this we may be sure that we are in him. Jadi Tuhan tidak membutuhkan apapun dari diri kita. So God doesn't need anything from us, Tetapi Dia menginginkan kita boleh taat kepada Dia. but he wants us to obey him. Karena ketaatan kita menyatakan bahwa kita mengenal Dia, bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita ada di dalam Dia. Because our obedience shows that we know him, that we love him, that we are in him. Tapi apa yang dimaksud dengan ketaatan ini? But what does this obedience mean? Bagian mana yang saya harus taat kepada Tuhan? Which part should I obey? Ada begitu banyak perintah di dalam Alkitab. Bagian mana yang harus saya taati kepada Tuhan? There's so many commandments in the Bible. Which one should I obey? Saya hanya mengajak kita memikirkan dua hal saja. I invite us to think about at least two things. Hal apa yang Tuhan inginkan dan dikontraskan dengan segala pelayanan, pengorbanan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. When we contrast these things, what God wants and all the ministries and things that we can give to God. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita taat kepada Tuhan. What does God want us to obey? Yang pertama adalah hal-hal yang engkau, saudara sekalian sudah tahu, kita semua sudah tahu yang ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. The first one are the things that you know it in your hearts. You know it's unpleasing to God. Ada dosa-dosa tersembunyi yang kita terus-menerus ada di dalamnya, berkubang, bergumul di dalam dosa itu. Hidden sins that we keep on struggling, that we keep on coming back to. Kita tahu hal-hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. We know these things aren't pleasing to God. Dan terus mengkoyak-koyak hati kita. They keep even assaulting our consciences. Tetapi kita sulit untuk melepaskannya. But it's so difficult for us to depart from them. Sepertinya kita terikat dan dikuasai oleh dosa itu. We seem to be in bondage and be controlled by our sins. Dosa-dosa seperti pornografi yang banyak dari orang Kristen jatuh di dalamnya. Sins like pornography that a lot of Christians fall into. Kemalasan yang kita terus malas dan tidak dengan rajin mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Laziness that we are not diligent in what God wants us to do. Ada kebencian dalam hati kita, hati yang sulit mengampuni. Kita tahu kita harus mengampuni, tetapi kita sulit sekali mengampuni dan kita terus bergumul di situ. There's hatred in our hearts. We're so unforgiving, although we know we should forgive. It's so hard for us. Biarlah kita mendengar firman Tuhan hari ini. We listen to the word of God today. Seperti perkataan Samuel kepada Saul, berhenti sekarang, berhenti. As Samuel said to Saul, stop, stop. Karena Tuhan lebih menginginkan ketaatanmu daripada segala pelayananmu. Because God demands your obedience more than all your ministries. Dosa-dosamu itu sudah menghalangi relasimu dengan Tuhan. All your sins have gone in the way between your relationship with God. Dosa-dosamu itu sudah menghalangi segala doamu kepada Tuhan. Your sins have blocked your prayers to God. Dosa-dosamu itu menjadikan seluruh pelayananmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Your sins have made your ministries unpleasing to God. Seluruh dosamu itu menjadikan seluruh persembahanmu sia-sia di hadapan Tuhan. Your sins have made your serving sacrifices worthless in the eyes of God. Mazmur 51 doa pengakuan daripada Daud mengatakan demikian. Psalm 51, the penitential psalm prayer by David says this. Ayat 18 Indonesia mengatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Verses 16 to 17 of the ESV says, for you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with a burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Tuhan tidak berkenan kepada seluruh apa yang kita kerjakan kepadanya kalau itu keluar dari hati yang berdosa, hati yang tidak mau taat kepada Tuhan, hati yang hidup terus di dalam dosa. God is not pleased with what we're doing if these things come from hearts that do not want to obey God, that continues to live in sin. Tuhan ingin kita taat kepada Dia, meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur, hati yang remuk. Tuhan tidak akan memandang hina. God wants us to repent, to come to Him with hearts that are broken. And these things He will not look with eyes that despise these things. He will not. Barulah semua apa yang kita kerjakan, pelayanan kita, persembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan.
And from this, everything that we do, our ministries, our offerings and everything will be pleasing unto him. Hal yang kedua, ketaatan yang dituntut di sini adalah demikian. The second thing that we can see here, the obedience that God demands of us is, Yaitu segala hal yang engkau sendiri sudah tahu bahwa Tuhan ingin engkau melakukan itu. Tuhan sudah menggerakkan hatimu untuk engkau melakukan itu. everything that you know God wants you to do, that God has moved you continually your heart to do. Jangan lagi engkau tunda-tunda untuk melakukannya. Stop delaying. Jangan lagi engkau memberi alasan apapun untuk engkau tidak melakukannya. Stop with your excuses to not do these things. Hal-hal yang Tuhan sudah berbicara melalui firman Tuhan, melalui renungan pribadi, melalui kehidupanmu, Tuhan, kau sense ada hal-hal yang Tuhan sedang dorong kamu, arahkan kau untuk mengerjakannya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Things that God has shown to you from the Word of God, from your personal devotion, from your daily lives. Stop delaying these things that you ought to be doing. Tetapi engkau terus menunda dengan segala alasan yang kau berikan. You keep on delaying again and again with all your excuses. Ada teman atau saudara yang engkau sudah lama ingin men-sharingkan Injil kepada dia. There's a friend or there's a family member that you have long wanted to share the gospel with. Tapi engkau terus pikir belum waktu yang tepat. Sekarang biarlah melalui firman Tuhan hari ini engkau didorong lakukan, taat, melakukan kehendak Tuhan. You keep thinking, mulling over it, thinking it's not the right time yet. But may today's word of God push you to finally do it now. Doa di dalam keluarga, sudah rindu membuat satu family altar, ada persekutuan doa, ada doa di dalam keluarga. Sudah lama engkau ingin melakukannya, tapi terus tertunda. Biarlah di dalam saat-saat self-isolation kita boleh melakukannya sekarang. Or family prayer, a family altar that you've long wanted to do. May you not keep delaying this thing and finally do it today. Ada relasi khususnya di dalam pacaran yang engkau sudah lama pacaran dan sudah merasa ini pacaran yang tidak sehat. Maybe a romantic relationship, a girlfriend or boyfriend that you've been together with. You know there's something wrong here. Engkau pacaran, punya relasi dengan orang yang belum percaya. Maybe you're dating with someone who is an unbeliever. Atau engkau pacaran dengan orang yang mengaku Kristen tapi sudah sadar sendiri saat di dalam hatimu tahu bahwa dia tidak sungguh-sungguh akan percaya kepada Kristus. Or someone who confesses to be a Christian but you know deep in his heart he does not believe in Christ. Dan ketika engkau membangun relasi dengan dia pelan-pelan hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan, rohanimu terus akan turun dan menjauh daripada Tuhan. And when you start to have your relationship with this person, your spirituality day by day, week by week, month by month, your spirituality shrinks and goes down. Biarlah hari ini firman Tuhan mendorong saudara, hentikan, putus dengan orang-orang seperti demikian. May the word of God today be rebuke you. Stop, break it off with these people. Ada orang tua atau family yang kita tahu kita harus reach out kepada mereka, yang kita juga sudah lama menunda-nunda. Biarlah kita didorong untuk melakukannya di dalam saat-saat seperti ini. There's a parent or family member that we have long wanted. We know we should reach out to them. Maybe stop delaying and start reaching out today. Intinya adalah segala firman Tuhan yang telah menggerakkan hatimu, tetapi engkau terus mencoba memadamkannya. Biarlah firman Tuhan hari ini mengatakan Tuhan lebih berkenan kepada ketaatanmu daripada segala pelayanan dan persembahanmu. Maybe all the word of God that might have moved your heart many times before, but you quench those words of God. May you stop, and today do it. Dan dorongan yang terakhir untuk kita boleh mentaati perintah ini adalah demikian. And the final urging from God for us to truly obey Him is this. Bahwa perintah Tuhan itu selalu bertujuan untuk kemuliaan namanya dan untuk kebaikan diri kita. That the urgings of the Word of God are always for His glory and for our own good. Saudara sekalian, tapi sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, maka kita sebenarnya menunjukkan akan perlawanan kepada Tuhan dan yang berujung akan menghancurkan diri sendiri. And in contrast to that, brothers and sisters, when we do the opposite of that is we rebel against God and we are arrogant, being wise in our own eyes. Disitulah yang dikatakan di dalam ayat ke-23 1 Samuel 15, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertendung. Ini mungkin terjemahan kurang tepat. Saya baca di dalam bahasa Inggris NIV. For rebellion is the sin of divination and arrogance is the evil of idolatry.
Verse 23 there says, for rebellion is as the sin of divination, and presumption is as iniquity and idolatry. Jadi ketidaktaatan kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, bukanlah masalah kesukaan kita, alternatif agama ataupun sebagainya. So rebelling against God is not whether we are looking for alternatives of religions or something like that. Ketidaktaatan kepada Tuhan adalah satu rebellion, pemberontakan kepada Tuhan. Dan sesuatu juga arrogance, menganggap diri lebih hebat dan lebih mengerti apa yang baik. Disobedience is rebelling against God. Arrogance of being wise in our own eyes, thinking we know best. Dan ini akan menuju kehancuran daripada hidup kita. This will lead into utter destructions in our lives. Karena itulah 23b Tuhan mengatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Verse 23b says here, because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king. Ini kesimpulan daripada Tuhan atas apa yang dikerjakan oleh Saul. This is God's own summary, conclusion of what Saul has done. Bahwa dia ultimately telah menolak firman Tuhan. Dan karena itu dia akan mengalami kehancuran. Tuhan juga menolak dia sebagai raja. That he has disobeyed the word of God, that he is guiding himself to destruction, and God has rejected him. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita bukan hanya melawan Tuhan, tapi kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. When we disobey God, we are not only disobeying God, we are also bringing destruction to ourselves. Biarlah kita pegang ayat ini, kebenaran firman Tuhan ini, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. May we hold on to this word of God. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Saudara sekalian, kita masuk sekarang poin yang terakhir. Let us see the final point here, brothers and sisters. Bahwa Allah yang adil, benar, dan juga Allah yang penuh kasih ini adalah menjadi dasar daripada penyesalan Allah. That the just and also righteous and also the God that is full of love are the basis for God's regretting, God's relenting. Sekali lagi, saya mengajak kita melihat persoalan yang ada di dalam pasal ini. I once more invite us to look at the problems that are shown in this chapter. Yaitu bahwa di dalam ayat 10 dan ayat 35 mengatakan bahwa Tuhan itu menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Verse 11 in the English and verse 35 says that God regrets making Saul king. Tetapi ayat 29 mengatakan dia adalah Allah yang tidak akan menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. But verse 29 says that he is not a God that lies or have regret, for he is not a man that he should have regret. Ini adalah kata yang dipakai persis sama kata menyesal itu adalah kata naham yang berarti menyesal atau regret. The words that are used here, the word is exactly the same, naham or regret. Atau juga bisa dimengerti sebagai change his mind atau bahkan repent. Or change his mind or even repent. Tapi kalau kita pakai judul tema khotbah kita Allah yang bertobat, nah itu mungkin menjadi bisa salah mengerti. But if we were to title our sermon today, the God who repents, there might be some misunderstandings there. Tetapi sesungguhnya kata yang sama dipakai di situ, menyesal, regret, change his mind atau repent, kata Naham. Di satu sisi, satu ayat mengatakan Allah menyesal, Allah regret, Allah bertobat karena dia telah menjadikan Saul raja. But if we really see it here, truly, God regrets, God repents of making Saul king. Tetapi kita tahu Allah itu adalah yang tidak berubah, Allah yang mengerti segala sesuatu, Allah yang tidak pernah bersalah di dalam segala apa yang dia lakukan. But at the same time, we know that God is a God that is unchanging, that never does wrong in what he does. Dan itulah yang dikatakan di dalam ayat ke-29. And that's what is being said in verse 29. Ini menjadi satu pengajaran, bisa menjadi satu pemikiran, pengajaran yang juga panjang. This can be once more a long thinking of teaching that is given to us. Bagaimana kita mengerti satu bagian Allah itu Allah yang tidak pernah menyesal, tapi di sisi lain ayat yang lain mengatakan Allah menyesal. How do we understand that God is the God who never regrets, but in many other passages it says that God regrets? Bagaimana kita boleh mengerti akan dua hal yang sepertinya bertentangan ini? How can we understand these two seemingly contradictory statements? Maka saudara sekalian, saya akan mencoba memberikan inti daripada ajaran ini. So again, I will try to give the
main point of this teaching. Bagaimana kita boleh mengerti akan Allah yang menyesal? So how do we understand the God who relents? Saudara sekalian, kalau saudara membaca ayat-ayat which is ada 29 kali di dalam Alkitab yang menyatakan Allah menyesal. If you read the verses, which there are 29 times in the Bible that shows that God regrets, Maka semua ayat-ayat itu menuliskan tentang Allah yang menyesal selalu menunjuk kepada emosi atau afeksi Allah yang dalam. all these verses point to a deep affection, deep emotion in God. Khususnya kita melihat salah satu contoh yang sangat jelas adalah di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. One of the most poignant examples we can see in Genesis 6 verse 5 to 6. Mari saya ajak kita sudah membuka Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. I invite us to open and read Genesis 6 verses 5 to 6. Kejadian 6 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. It says this. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Saudara melihat di sini apa yang menjadi emosi yang dalam di sini. The Lord was sorry and it grieved him to his heart. You can see here the deep emotions. Saudara sekalian, inilah Allah menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. Hatinya tertusuk, hatinya begitu luka. His heart was grieved, it was pierced. Ini adalah kebenaran yang sangat indah yang menggerakkan hati saya paling sedikit. This is such a beautiful, grand truth that at least moved my heart. Dan harap ini boleh juga menggerakkan hati setiap kita. Which I hope will move your hearts too. Bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang tidak bisa merasakan kesulitan, pergumulan dan bahkan dosa kita. That the God that we worship is not a God that is desensitized, that is unmoved by our struggles and sins. Tetapi Allah yang sungguh-sungguh hatinya terluka, hatinya pilu melihat dosa daripada manusia. But a God whose heart is wounded, who is grieved by the sins of man. Ketika kita mengerti kalimat Allah menyesal, When we understand the sentence that God regrets, kita harus fokus bukan di dalam kata menyesalnya, tapi kita harus fokus pada kata Allahnya. we must not focus on the regret, but focus on the word God. Karena kita tahu Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Because we know that God is a God who is sovereign over all things. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah melakukan kesalahan. He is a God that never does wrong. Dan Dia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu ada dalam kontrolnya. He knows everything that will happen. Everything is under His control. Dan tetapi Allah yang berdaulat dan yang tidak pernah melakukan kesalahan ini, Alkitab mengatakan Dia berduka secara mendalam terhadap dosa-dosa manusia. Dia menyesal melihat segala dosa-dosa manusia. But this great and sovereign God, the Bible says that this great God repents. His heart is grieved by the sins of man. Allah menyesal bukan menunjuk kepada Allah yang terkejut, Allah yang bingung, tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. The relenting God does not point to a God that is taken aback by surprise, confused, or doesn't know how could these things be. Tetapi Allah menyesal menunjukkan pada Allah yang sakit hatinya secara mendalam ketika melihat ketidaktaatan daripada manusia. But the relenting God points to a God whose heart is pained when seeing the disobedience of man. Maka tidak salah juga NIV menerjemahkan menyesal itu dengan mengatakan I am grieved that I have made Saul king. And so the NIV here is very, very poignant in saying that I am grieved by making Saul king. Saudara sekalian, saya memikirkan akan contoh yang similar atau analogi yang mendekati akan kebenaran ini. I tried, brothers and sisters, to think of examples that are similar, analogies that are similar to this truth. Saya rasa analogi yang kita bisa mengerti adalah yang dirasakan adalah seperti seorang ibu yang takut akan Tuhan yang mengasihi dan mendidik anaknya dengan benar. And I think one of the
the right examples is of a mother who fears the Lord, who loves God, and tries to raise up her child in the way of the Lord. Di dalam kasih, di dalam kebenaran dengan bijaksana, dia mendidik anaknya, bukan hanya melahirkan, tapi kemudian mendidik, membesarkan anaknya di dalam kasih, kebenaran dan bijaksana Tuhan. Not just giving birth to her son, but also raising her in love, truth, and wisdom. Tetapi kemudian ketika anak ini menjadi besar dan dewasa, But when the child grows up, anak ini menjadi penjahat yang membunuh banyak orang, yang menyakiti hati akan dirinya sendiri, ibunya. the tragedy is that the son becomes a person who massacres many people, a criminal that hurts the heart of his mother. Dan ketika ibu ini datang kepada anak ini yang ada di dalam penjara, And when the mother meets this son in the prison, dia akan pegang anak itu. she will hold this young man. Dan dia akan katakan, lebih baik ibu bunuh kamu ketika engkau lahir. And she would say, it would have been better for me to kill you when you were born. Saya rasa inilah analogi yang mendekati bagaimana Allah begitu susah hatinya melihat manusia yang Tuhan sudah ciptakan itu melakukan segala kejahatan yang bertentangan dengan seluruh maksud daripada penciptaan itu. I think this is a good analogy to how God, He has created us, yet we have rebelled against Him, and He is grieved to His heart of us falling short of what He has created. Tuhan sudah memilih Saul dan menyuruh Samuel memberkati Saul menjadi raja, tetapi Saul sekarang menolak Yahweh yang adalah raja atas dirinya. God has chosen Saul to be king. Samuel has anointed him, but now Saul rejects him. Saudara sekalian, Alkitab bahkan mengajarkan kepada kita sebenarnya menyesal itu adalah salah satu atribut daripada Allah. Brothers and sisters, the Bible even says that, shows us even that to relent is one of God's attributes. Saya makin memikirkan hal ini, makin mengerti betapa ini salah satu poin yang penting tentang mengenal siapakah Allah yang kita sembah. The more I think of this point, the more I think that it is so important for us to understand this. Bahwa menyesal adalah salah satu atribut Allah yang penting untuk kita mengenal Dia. That knowing God means that to relent is one of God's attributes. Dan saya ajak kita melihat bagian yang terakhir, mengerti akan hal ini lebih jauh. And I invite us to look at the final point here to understand this, Yaitu Yunus pasal yang ketiga. which is Jonah chapter 3. Dan kita membaca dari ayat yang ke-10. We'll read from verse 10 Lalu kemudian lanjut kepada pasal 4 sampai ayat yang kedua. and continuing on to chapter 4 verse 2. Saya bacakan bagi saudara, 2 kali muncul kata menyesal ini. I'll read it for you. The word relent, regret or relent appears here twice. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik, ini orang-orang Niniwe, mereka ini berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." When God saw what they did, they, meaning the Ninevites, people of Nineveh, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said He would do to them, and He did not do it. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. And he prayed to the Lord and said, "O Lord, is not this what I said when I was in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster." Allah yang menyesal, itulah Yunus mengerti sekali, mengenal sekali. Dia adalah Allah yang menyesal, yang dia sebenarnya tidak ingin memberikan segala malapetaka yang dia telah rancangkan kepada umat manusia yang melawan dia. The God who relents, this is what Jonah understood. The God who truly doesn't want to give all these disasters, these punishment to human beings. Saya coba terakhir sebagai penutup mengaplikasikan kebenaran ini dalam apa yang kita hadapi sekarang. As a closing, I would like to try to ponder on this truth in what we are facing right now.
Saya percaya COVID-19 yang sedang kita alami ini adalah peringatan Allah kepada dunia. I believe that COVID-19 that we are facing through right now is God's warning to the world. Khususnya kepada dunia barat yang begitu banyak telah menerima anugerah dan berkat Tuhan. Especially to the West that has already received so much mercies of God abundantly. Saya tidak berbicara tentang satu pribadi demi pribadi yang mengalami COVID-19. I'm not speaking of individuals that have been infected by COVID-19. Saya berbicara tentang Tuhan sedang menyatakan sesuatu kepada dunia ini melalui malapetaka yang terjadi di seluruh dunia. I'm speaking of how God is showing something to the world through all these disasters happening. Seperti saya hari Rabu kemarin di Persekutuan Doa menekankan bahwa Barat sudah menerima begitu banyak berkat dan privilege dari Tuhan. Just as how last time in the prayer meeting I spoke of how the West has received the mercies of God abundantly. Seluruh negara Barat banyak dibangun secara umum atas dasar dan pengenalan akan Tuhan. A lot of these places in the West have been built up upon the foundations of the truth and the knowledge of God. Tetapi saat ini sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan. But the West has far left God. Kekristenan terus menurun dan ateisme dan Islam terus bertambah di negara Barat. Christianity keeps on going down and down and down, and atheism and Islam keeps rising in the West. Saya mengajak kita berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini dan terutama untuk dunia Barat. I invite us to pray together for God's mercy in this world, especially for the West. Bukan hanya supaya wabah ini cepat berlalu, Not only so that this plague may go pass by quickly, tapi supaya banyak orang bertobat dan kembali kepada Tuhan dan mengakui bahwa manusia itu begitu rentan. that many people will repent, return to God, and confess just how weak we are, frail. Dunia Barat yang sudah merasa begitu maju dan rasa tidak memerlukan Tuhan. The West that has gone so modern, so far, and has thought that they don't need God. Melalui peristiwa ini biarlah manusia semakin sadar betapa manusia itu begitu terbatas. Through what has happened, may human beings realize just how limited we are. Bahwa manusia tidak berkuasa atas hidupnya, apalagi atas matinya. That man is not in control of his life, and let alone death. Tetapi Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu. But God is in control. He is sovereign over all things. Mari kita berdoa sungguh-sungguh membawa umat Tuhan datang kepada Tuhan supaya kita menyadari keterbatasan kita dan kita boleh datang mohon belas kasihan daripada Tuhan. May we really pray with all our hearts together as the people of God, asking for His mercy. Saya berapa waktu ini menunggu ada pemimpin Kristen yang besar yang boleh berkhotbah kepada seluruh bangsa. I've been really waiting these times for a Christian leader to rise up and address the nations. Kalau Presiden Amerika mengatakan fellow American, If the President of America said fellow Americans, maka biarlah hamba Tuhan, apakah itu Tim Keller, John Piper, atau bahkan Pak Tong mengatakan fellow humankind. but may the servants of God, these leaders, be it Tim Keller, John Piper, or even Reverend Tong, say fellow humankind. Supaya orang-orang mendengar berita apa yang dari Tuhan bagi zaman ini. That people may hear the news from God for this age. Supaya banyak orang kemudian percaya kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan anugerahnya dan belas kasihannya kepada kita. That many people may believe in the Lord and may the Lord show His grace and mercy to us. Ketika manusia kemudian bertobat meninggalkan dosanya, saya percaya seperti firman Tuhan mengatakan Allah akan menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkannya bagi umat manusia. When human beings repents, when we come back to Him, I believe that God will relent, just as the Bible says, He will relent of the disaster that He has designed. Biarlah kita berdoa untuk hal ini dan kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan selalu datang kepada Tuhan dan menyadari Dia adalah Allah yang menyesal. May we realize of this fact, and may we come to Him as His people and realize that He is the God who relents. Mari kita berdoa. Let us come to prayer. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Father in heaven, we give thanks for today. Meskipun kami tidak bisa hadir secara fisik bersama-sama, Although we cannot gather together physically,
Kami tahu kami boleh bersatu di dalam roh dan kebenaran. We realize that we can be united in truth and spirit. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. We give thanks for the truth of God that we can ponder on today. Biarlah firman-Mu boleh mendorong kami makin mengenal Engkau, ya Tuhan. May your word push us to know you more, O Lord. Allah yang adil dan benar dan juga Allah yang penuh kasih. The God who is just and right, who is also full of love. Allah yang juga menyesal akan segala malapetaka yang Engkau rancangkan untuk dunia ini, dunia yang berdosa ini. The God who also relents of the disaster that He designs for the world. Biarlah kami sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh menyadari akan hati-Mu yang begitu indah, ya Tuhan. May we as your people realize of your truly, truly beautiful heart. Allah yang bahkan telah mengirim anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kami. The God who has even sent His own Son, Jesus Christ, to die for us. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh meninggalkan segala dosa kami. Help us to truly leave all our sins. Dan didorong hari ini untuk melakukan hal-hal yang Engkau sudah katakan di dalam hati kami, menggerakkan hati kami untuk kami boleh mentaati Tuhan. May we be pushed once more to do all the things that you have made in our hearts, the urgings that you have made to us. May we obey you. Tuhan berkati dan berbelas kasihan bagi setiap kami. Lord, bless and have mercy on each and every one of us. Kami ingin berdoa, Kau munculkan akan hamba-Mu yang boleh berbicara kepada dunia ini. We pray that, Lord, may you raise up your servant that will address the world. Memberitakan akan firman-Mu untuk untuk dunia yang sedang di dalam ketakutan dan kebingungan. To preach your word in the midst of this world that is full of confusion, fear and chaos. Dan kami berdoa banyak orang boleh mendengar firman-Mu dan boleh kembali kepada Tuhan. And we pray that many people may hear your word and come back to you. Dan karena Engkau adalah Tuhan yang menyesal untuk segala malapetaka yang Kau rancangkan diberikan kepada manusia yang berdosa. And you, Lord, because you are the God who relents of the disasters that you designs for the sinful human beings. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Lord, have mercy and guide each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we give thanks and pray. Amin. Amen.